Saudara-saudara, kita akan merespons firman Tuhan dan bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Namun sambil lagu ini dinyanyikan, kami mengundang juga untuk keluarga muda Sigiro yang hadir, keluarga muda Sigiro Borubere, untuk maju ke depan dan berdiri di sini karena kami akan mendoakan mereka untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu dan kami mengundang keluarga muda Sigiro Borubere untuk maju ke depan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi, seperti rusa rindu. Mari keluarga muda Sigiro Borubere untuk maju ke depan. Abang Pendeta akan mendoakan kita. Sekali lagi semua. Silakan berbaris di depan pendeta, menempati posisi di sini. Keluarga Kaulah muda kekuatan. Sigiro, Kaulah mari kami mengundang untuk mendapat berkat dari Abang Pendeta. Di sebelah sini masih kosong. Menghadap ke Abang Pendeta. Ibu Bapak boleh menghadap ke depan, boleh menghadap ke altar. Ibu Bapak menghadap ke Abang Pendeta. Menghadap ke arah sini. Menghadap ke arah sini. Mari bersama panggil dia Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau melihat anak-anakmu semua di sini. Keluarga muda Sigiro Borubere. Mereka datang ke altar ini. Mereka datang untuk memohon berkat dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tiap keluarga yang ada di sini. Untuk orang tua dan anak-anak. Agar Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Kau berkati mereka agar pekerjaan mereka mendapatkan sumber-sumber berkat. Sehingga mereka bisa terpenuhi seluruh kebutuhannya. Dan bahkan menjadi berkat bagi yang lain. Kami berdoa untuk relasi suami istri. Agar mereka bisa terus membangun keluarga dengan baik. Jauhkanlah roh ketidaksetiaan. Jauhkanlah dari kami hati pertengkaran. Biarlah kami selalu hidup dalam damai dalam keluarga kami. Biarlah kami juga selalu saling mendukung dan menguatkan. Biarlah juga kami ada dalam kesehatan yang baik ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang masih merindukan untuk mendapatkan buah keturunan. Tuhan berkati dan sertai. Agar mereka juga mendapatkan apa yang mereka idamkan, apa yang mereka nantikan daripadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk tiap anak-anak yang masih sekolah, mereka yang masih dalam masa pertumbuhan.
Tuhan sertai agar mereka juga bertumbuh dengan baik ya Tuhan. Berikan juga agar tiap anak-anak ini bertumbuh di dalam Tuhan, cintakan Kau dan cintakan sesama. Tuhan juga sertai ya Tuhan, agar tiap keluarga yang dari sini boleh bekerja sama, boleh saling membantu, hidup rukun. Saya berdoa untuk sekolah, mulai SD sampai juga tingkat kuliah, Tuhan yang sertai. Saya berdoa juga untuk mereka yang studi lanjut dalam tiap keluarga, untuk penghidupan yang lebih baik. Dan khususnya kami mau berdoa untuk setiap karya mereka dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bangsa. Tuhan sertai, kuatkan, mampukan mereka menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Sertai semua keluarga Sigiro ini. Berkati mereka, berkati usahanya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, berkati pertumbuhan. Dan biarlah Tuhan, semua mereka ini menjadi keluarga yang terus terberkati, menjadi berkat bagi yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa dan permohonan berkat ini kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Opung, Bapak Tua, Inang Tua, Bapak Uda, Inang Uda, Abang, Kakak, Amang Boru, Namboru, seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, hari yang baik dan hari yang berbahagia ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Patarmo Labona Sigiro. Kemudian di samping saya, istri saya, Afriska Nababan. Puji Tuhan kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama laki-laki, kemudian anak kedua dan ketiga perempuan, Borugiro. Sebenarnya saya juga kemarin disampaikan oleh Bapak Ketua untuk diminta memberikan sambutan, agak sedikit kaget. Karena di sini ada abang saya, ada Bang Aris, ada Bang Chelsea yang mungkin mereka sudah menganggap diri mereka masih muda lagi. Jadi kami diminta untuk menyampaikan sedikit sambutan. Namun sebelumnya saya hanya ingin bercerita kalau memang diizinkan. Karena temanya adalah peliharalah kasih persaudaraan. Kita semua Punguan Sigiro yang ada di gedung ini mudah-mudahan bisa belajar dari kasih persaudaraan bangsa Israel. Konon katanya, menurut sejarah, menurut para teologi dan ilmuwan, umat manusia ini seluruhnya bersaudara, mulai dari Adam dan Hawa. Namun seluruhnya musnah 3000 tahun sebelum Masehi karena Tuhan murka mendatangkan air bah dan akhirnya keturunan umat manusia ada 3, yaitu keturunan Sem yang saat ini kita kenal dengan Abrahamik, kemudian Ham yang lari atau bermigrasi ke arah Afrika maupun Mesir, dan terakhir Yafet. Nah kita kebetulan orang Batak ini Yafetik, keturunan Yafet, karena larinya ke arah Asia. Bangsa Israel sangat berjaya dan dikaruniai berkat yang luar biasa oleh Tuhan, karena tertulis di dalam Alkitab. Kemudian Nabi Musa, Abraham juga berkenan diutus Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan terhadap Israel. Namun pada tahun 1000 sebelum Masehi, pada saat Raja Salomo berkuasa, Israel di situ mulailah terpecah persaudaraannya. Terpecah menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Sangat disayangkan, 2 kerajaan itu pun hancur, musnah. Itulah tahap pertama diaspora bangsa Israel. Di situ bangsa Israel ditaklukkan
oleh negeri Mesopotamia yang kita kenal dengan Asyur atau letaknya saat ini di Suriah. Berjalan waktu dari 1000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi sebelum Yesus lahir, Asyur juga ditaklukkan oleh Babilonia. Babilonia ditaklukkan oleh Persia. Kemudian Persia ditaklukkan oleh Yunani dipimpin oleh Alexander Agung. Dan Yunani sendiri akhirnya takluk di tangan Romawi, Kaisar Konstantinopel. Terakhir, pada saat Kaisar Konstantinopel berkuasa, juga ditaklukkan oleh Ottoman. Ottoman ini negara Turki dan Timur Tengah yang kita ketahui sekarang. Perjalanan tersebut sangat menyedihkan karena persaudaraan bangsa Israel terpecah belah. Mereka tidak ada lagi negara sampai mereka seluruhnya sudah pergi ke seluruh negara lain. Yang hebatnya, meskipun Jerman dan Ottoman bersekutu untuk melawan blok sentral saat itu, Perang Dunia Pertama Jerman dan Ottoman kalah. Itulah mulai terbentuk negara-negara Timur Tengah. Tetapi bangsa Israel cobaannya tidak hanya sampai di situ. Bangsa Israel di bumi hanguskan, istilahnya Holocaust. Banyak masih ada penyintas Holocaust saat ini. Genosida terhadap 6 juta orang bangsa Israel. Pada akhirnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris memiliki inisiatif untuk menyampaikan ke PBB agar membentuk negara Israel. Disitulah faham Zionisme untuk mengembalikan seluruh bangsa Israel kembali dan memiliki sebuah negara pada tahun 48. Jadi sebenarnya Israel merdekanya lebih belakangan daripada Indonesia. Saya di sini kenapa bercerita seperti itu? Di tengah cobaan dan segala macam hal kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel, pada akhirnya mereka tetap bisa bersatu. Saya berharap kita semua di sini di bawah bimbingan senior-senior kami anak-anak muda yang ada di sini tetap bisa terikat dalam satu persaudaraan yang utuh dan kita bisa saling mengasihi menyayangi sesuai apa yang menjadi tema hari ini, yaitu perihalalah kasih dan persaudaraan. Saya teringat juga tadi Bapak Pendeta bicara memberikan contoh di Bali G kalau nggak salah tadi Bapak Pendeta, bahwa di daerahnya sama keluarga sendiri terpecah katanya. Kebanyakan gara-gara warisan. Bapak Pendeta nggak usah khawatir. Nggak hanya Bapak Pendeta yang mengalaminya. Tapi kita sama-sama berdoa, kita sama-sama saling menguatkan bahwa kita semua bersaudara. Kata orang timur sana, katong semua bersaudara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya memohon maaf atas apa yang saya sampaikan jika ada yang salah. Dan kami juga memohon bimbingan khususnya buat anak-anak muda agar kita bisa lebih berkreasi dan bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat buat orang banyak seperti bangsa Israel. Demikian, terima kasih, selamat siang, shalom, Tuhan memberkati.